Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa dhakkirna ma nusina wa ma jahilna wa zidna ilma wa fiqha wa amala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan taufik kepada kita semuanya sehingga kita dapat menjalankan sholat subuh secara berjamaah, dan kita lanjutkan dengan kita bermajlis ilmu bersama. Dan alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan sampai di penghujung dari bulan Sya'ban ya. Tanggal 27 yang bertepatan dengan tanggal 15 Februari. Hal ini menunjukkan kepada kita beberapa hari ke depan insyaallah Allah pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Allahumma sallim ilaina Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallam minna mutaqabbala. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan materi kita dari tafsir surat Al-Jin. Surat Al-Jin adalah merupakan surat Makkiyah yang berjumlah 28 ayat. Dan ini adalah surat yang ke-72 sesuai urutan surat-surat yang Allah turunkan. Nah, yang urutannya setelah dari surat Nuh. Maka apa korelasi antara surat Nuh dengan surat Al-Jin? Kalau kita perhatikan ya, setelah surat Al-Jin, setelah surat Nuh, maka di antara korelasi atau al-alaqah, hubungan antara surat Nuh dan surat Al-Jin, pada surat Nuh Allah menyebutkan tentang kisah Nabi dan Rasul pertama kali di muka bumi. Itulah Nabi Nuh alaihissalam. Allah sebutkan kisah Nabi dan Rasul pertama kali di muka bumi dengan kaumnya. Itulah Nabi Nuh alaihissalam dengan kisahnya tufan, yaitu banjir bandang yang membanjiri semua bumi. Maka pada surat Al-Jin Allah sebutkan kisah akhir Nabi dan Rasul. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadi kekhususan pada beliau, bahwasanya beliau diutus litsaqalain, untuk manusia dan jin. Makanya di antara kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari nabi-nabi yang lainnya, sebagaimana yang beliau sabdakan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah. Beliau menegaskan, u'titu khamsan lam yu'tihinna ahadun qabli. Aku diberikan 5 keistimewaan yang tidak diberikan kepada Nabi seorang pun sebelumku. Maka salah satunya, kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'itsu ila an-nasi 'amatan. Bahwasanya nabi-nabi sebelumnya diutus kepada kaumnya secara khusus,
Adapun aku diutus kepada seluruh manusia. Al-Hafidh Ibnu Hajar ketika menjelaskan hadis ini, makna bu'istu ilan nasi 'ammatan, sesuai dalam riwayat yang lainnya, kullu ahmara wa aswada al-ins wal jin, setiap yang merah maupun yang hitam, yaitu bangsa jin dan manusia. Listaqalain, Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dua bangsa dari makhluk Allah, yaitu manusia dan jin. Di antara korelasi yang lainnya, pada kisah Nabi Nuh alaihissalam disebutkan tentang kefasikan kaumnya, dan juga disebutkan dalam surat Al-Jin tentang kefasikan dari bangsa jin, yang seharusnya bangsa jin sifat kefasikan itu melekat pada bangsa jin. Sifat kefasikan itu lebih melekat kepada bangsa jin. Namun Allah sebutkan kefasikan juga ada pada bangsa manusia. Sebagaimana dalam kisahnya Nabi Nuh alaihissalam bersama kaumnya. Namun asal daripada kefasikan adalah sifat yang dimiliki oleh bangsa jin, sebagaimana yang Allah kisahkan dalam surat Al-Kahfi ayat 50 ketika menceritakan tentang pertama kali kefasikan dari iblis. Allah menegaskan, wa id qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblisa kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Ingatlah ketika kami berkata kepada malaikat, sujudlah kepada Adam, maka mereka semuanya bersujud kecuali iblis. Dia dulunya dari bangsa jin, lalu ia berbuat kefasikan dari perintah Rabbnya. Al-jins, jin Allah ciptakan dari api. Adapun manusia Allah ciptakan dari tanah. Dan Allah menciptakan malaikat dari cahaya. Itulah diantara yang firman Allah dalam surah Ar-Rahman, khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Dialah Allah yang telah menciptakan manusia dari salsalin kal fakhar, tanah yang dikeringkan seperti tembikar. Wa khalaqal janna min marijin min nar, dan menciptakan jin dari nyala api yang tidak berasap. Maka manusia diciptakan dari tanah, dibentuklah tanah, kemudian dikeringkan seperti tembikar, seperti tanah liat yang sudah dibentuk kemudian dibakar. Adapun jin Allah ciptakan dari mimma rijim minnar, nyala api yang tidak memiliki asap. Adapun malaikat, maka Allah ciptakan mereka dari nur, yaitu cahaya. Dan manakah yang lebih kuat, api atau cahaya? Mana yang lebih kuat, api atau cahaya? Cahaya. Di antaranya kita bisa ambil faedah ketika orang-orang beriman hendak melewati sirat yang ada di atas api neraka, maka dikatakan kepada mereka, lewatlah sirat dengan cahayamu yang akan memadamkan api. Jika cahaya memadamkan gejolak daripada api neraka, sehingga cahaya lebih kuat daripada api.
al-jin dan manusia. Maka keduanya hampir lebih menyerupai dibandingkan malaikat. Pada manusia ada laki-laki dan perempuan, demikian juga pada jin. Pada jin ada yang baik, ada juga yang syaitan, yang tidak baik. Demikian juga dengan manusia. Namun keduanya dibedakan dengan keadaan alam. Jika manusia dinamakan manusia li'annahu min, dari kata anasa. Inni anastu nara, berkata Nabi Musa alaihissalam, sesungguhnya aku anastu nara, aku melihat api. Maka dinamakan manusia dengan manusia dari kata anasa yang artinya melihat, terlihat. Sehingga manusia dikatakan manusia karena dia adalah ciptaan Allah yang terlihat. Dan maksudnya dinamakan manusia li'annahu ya'nasu bi bani jinsihi. Manusia itu senang dan nyaman dengan sesama bangsa jenisnya. Dan di antara menyebutkan bahwasanya dinamakan manusia linisyanihi, karena dia adalah makhluk yang lupa. Adapun jin dinamakan jin karena lawan daripada manusia, karena dia tidak terlihat oleh manusia. Maka bangsa jin adalah bangsa yang tidak terlihat oleh manusia dan ia ada. Maka di antara surat atau ayat yang menegaskan adanya bangsa jin adalah surat Al-Jin. Karena ada di antara sebagian manusia yang tidak percaya dengan adanya jin. Namun ada di antara, namun apa? Iya. Allah menetapkan bahwasanya jin itu ada, namun tidak terlihat. Kan tidak semua yang tidak bisa kita lihat itu tidak ada. Maka keadaan jin adalah keadaan yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Dan ini diantara rahmat Allah kepada manusia. Gimana sekiranya seandainya manusia bisa melihat jin? Dia tidak akan tenang. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf di ayat 27. Allah menegaskan, innahu yarakum huwa wa qabiluh min haitsu la tarawnahu. Dia jin dan juga anak keturunannya dapat melihat kalian yang kalian tidak dapat melihat mereka. Maka Allah jadikan bahwasanya jin bisa melihat kita manusia, namun manusia tidak dapat melihat jin dengan nas Quran. Maka jika ada seseorang yang mengaku-ngaku dapat melihat jin, dia dusta atau dianya yang bermasalah. Kan hanyalah yang bisa melihat jin siapa? Hanyalah yang bisa melihat jin adalah bangsanya jin atau malaikat. Sehingga jika seseorang mengatakan bisa melihat jin, maka dia bermasalah. Karena dengan nas Quran bahwasanya seseorang manusia tidak dapat melihat jin. Surat Al-Jin memiliki asbabun nuzul, sebab musabab dari turunnya surat.
Maka disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang menceritakan intalaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ta'afatin min ashabihi. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi bersama sekelongan dari sahabat-sahabatnya menuju Suq Uqad, pasar Uqad. Pasar Uqad untuk menemui sekumpulan jin. Dan pada saat itu waqad hila baina syayatin wa baina khabaris sama. Saat itu terhalang antara setan-setan dengan berita langit. Setan-setan dulunya sebelum Allah turunkan Al-Quran, mereka bisa naik ke atas langit. Dan tidak hanya bisa naik ke atas langit, mereka bangsa jin, setan-setan di atas langit memiliki tempat-tempat duduknya, tempat-tempat berkumpulnya. Sebagaimana Allah jelaskan nanti dalam surat Al-Jin, wa kunna naq'udu minha maq'ida lis-sama'. Dan kami bangsa jin dulu memiliki tempat-tempat duduk yang kami di sana mencuri berita langit. Dan juga disebutkan dalam hadis, setiap malamnya mereka itu membuat panjat pinang ke atas langit. Mereka memiliki tempat-tempat duduk, tempat-tempat berkumpul. Mereka ke atas langit di antara tujuannya lis-sama', ingin mencuri berita langit. Maka sejak itu mereka terhalang dari berita langit yang biasanya mereka bisa mendapatkannya. Kemudian mereka saling memberitahukan. Jadi apa? Yang sudah di atas mendapatkan berita, kemudian disampaikan kepada yang di bawahnya, kemudian di bawahnya, kemudian di bawahnya, sampai akhirnya berita itu sampai pada setan jin yang terakhir di bumi. Dan itulah yang diberitakan kepada para dukun-dukun. Maka beliau menyebutkan tidaklah mereka berbicara dengan 100 perkataan, melainkan 99 dusta, yang satunya benar. Kita bisa bayangkan nih, kalau kita membuat mainan informasi berantai, Pak. Kita nih kalau buat mainan informasi berantai, apa yang disampaikan orang pertama sampai akhir itu utuh atau biasa berkurang? Atau bertambah? Misalnya 10 orang bilang gitu kan, pagi ini kita jalan-jalan ke puncak sambil ngopi dan berenang. Itu informasi awalnya. Ketika disampaikan kepada orang kedua, ketiga, keempat, sampai 10, terkadang berkurang atau bertambah, bahkan bisa berubah konteksnya. Ini baru 10, Pak. Gimana kalau apa? Jin ke langit itu berapa? Berapa jin? Wallahu a'lam bishawab. Seberapa besarnya jin? Kita nggak tahu. Yang pasti mereka itu seperti manusia, ada laki-laki, ada perempuannya, mereka beranak pinak. Dan umur mereka lebih panjang daripada manusia. Maka Rasul mengatakan, berbicara dengan 100 perkataan informasi, 99 yang dusta, satunya yang benar. Sehingga jin itu disebut dengan gandar. Sifatnya jin adalah gandar, pendusta. Dan di antara sifat yang paling dibenci dalam Islam, dibenci oleh Allah dan Rasulnya, sifat pendusta. Baik dusta
dalam agama, dusta mengada-ngada dan mengatasnamakan Allah, atau dusta sesama manusia. Orang mukmin mungkin minum khamar, seorang muslim minum khamar mungkin. Seorang muslim mungkin terjatuh dalam perzinahan, mungkin. Seorang muslim berdusta, mungkin. Seorang muslim minum khamar, mungkin. Mungkin. Seorang muslim jatuh dalam zina, mungkin. Mungkin. Seorang muslim dusta, mungkin. Seorang muslim dusta, mungkin. Enggak. Kata Rasulullah SAW. Maksudnya apa? Iya, itu terjadi. Tapi apa? Seorang muslim dusta itu paling buruk. Sahabat langsung mengatakan seorang muslim dusta itu tidak terjadi seharusnya, dan nggak boleh. Kalau seorang muslim dusta itu bukanlah tidak dikatakan muslim. Meskipun ya, dia statusnya masih muslim, namun orang muslim yang berdusta itu sudah seperti apa keislamannya? Hal itu menegaskan kepada kita sifat yang paling buruk adalah sifat dusta. Maka bangsa jin ketika terhalang dari berita langit tidak seperti biasanya, ursilat alaihim syuhub. Jika mereka naik ke atas langit kemudian mau mencuri berita langit, mereka singgah di tempatnya seperti biasanya, punya pos-posnya. Mereka langsung dilempar dengan panah-panah api, bintang-bintang yang Allah jadikan sebagai panah api. Maka kita perhatikan ya, terkadang ada bintang jatuh. Ada bintang jatuh, apa tandanya, Pak? Bintang jatuh apa tandanya? Pernah lihat tidak bintang jatuh? Pernah? Kalau yang pernah pramuka atau pernah camping di luar, di tempat yang terbuka, kadang melihat oh, ada bintang jatuh. Jika ada bintang jatuh ada apa? Setan yang dilempar. Kalau jadikan bintang memiliki 3 fungsi. Fungsi yang pertama dan yang kedua dalam surat Al-Mulk. Allah jadikan bintang sebagai penghias langit. Indahnya langit dengan bintang. Yang kedua, rujuman sebagai pelempar setan. Yang ketiga, wa bin najmi hum yahtadun. Dengan bintang mereka bisa mengetahui petunjuk arah. Mana utara, selatan, timur, barat, itu bisa kita ketahui dengan bintang. Biasanya Pak, yang ahli tentang hal ini orang-orang yang tinggal dekat pantai, yang mereka itu kerjanya di tengah laut. Jadi kalau sudah di tengah laut itu nggak kelihatan daratnya. Ujung laut, belakang laut, kanan kiri laut, nggak kelihatan ujungnya, nggak kelihatan darat. Maka untuk bisa pulang lihat apa? Kalau sekarang sudah ada Google Map ya. Kalau di darat kita pakai Google Map ya. Kalau di laut ada Google Map. Kalau di darat pakai Google Map ya. Kalau di lautan kompas. Tapi apa? Dulu itu orang-orang menggunakan apa? Bintang. Dan itu ada pelajaran di pramuka. Kalau bintang seperti ini arahnya ke sana. Kalau seperti ini mana utara mana selatan, itu ada pelajaran. Dan orang yang melaut itu cukup lihat langit, tahu dia, tahu jalan pulang. Maka itulah diantara fungsi-fungsi bintang. Maka bintang tidak menjadi sebab turunnya hujan. Bintang tidak menjadi sarana sebab tentang takdir. Namun bintang salah satu fungsi adalah Allah jadikan sebagai alat pelempar setan. Maka jika ada bintang yang jatuh, ada jin, setan yang dilempar dengan
bintang-bintang tersebut. Maka ketika mereka dilempar dengan bintang-bintang, jadikan sebagai alat pelempar setan, raja'at syayatin ila qaumihim, setan-setan kembali kepada kaumnya. Ketika mereka kembali kepada kaumnya, mereka memberitahukan, kita sekarang ini dilempar dengan bintang-bintang, sehingga kita tidak bisa lagi menempati tempat-tempat duduk yang dulu kita tempati. Wa kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'. Dulu kami bisa duduk-duduk di atas langit. Ya, punya pos-posnya. Kayak manusia lah Pak. Manusia kalau kumpul-kumpul punya pos enggak? Punya kan? Jadi kalau manusia mau apa, yang suka duduk-duduk di luar, itu mereka punya pos-posnya. Demikian juga dengan jin. Namun mereka ketika tidak bisa lagi menempati tempat duduknya karena dilempar dengan panah-panah api, mereka langsung mengatakan, malakum, ada apa dengan kita ini? Ada apa dengan kalian? Kok keadaannya berubah? Maka mereka mengatakan, hila bainana wa baina khabaris sama wa ursilat alaina syuhub illa syai'un hadas. Mereka mengatakan, ya tentunya apa? Tokoh-tokohnya. Jadi jin itu ya ada juniornya, ada seniornya. Ada jin yang biasa, ada yang tokoh-tokohnya. Maka mereka mengatakan, tidaklah kalian terhalang untuk naik ke atas langit lagi, melainkan pasti ada sesuatu yang terjadi di muka bumi. Ini menunjukkan apa? Fatonah. Bangsa jin itu cerdas. Ada kejadian langsung apa? Dia langsung bisa peka dengan keadaan. Tidak ada suatu kejadian, pasti ada sebab. Bangsa jin itu cerdas menangkap setiap kejadian, pasti ada sesuatunya. Seperti keadaan manusia. Jika ada suatu perubahan, pasti ada sesuatu. Jadi kalau kita merasa kedinginan, berarti ya, tandanya apa? Ya, kurang sehat, ada sesuatu yang berkurang, atau ada suatu kejadian di alam perubahan, masih ada sesuatu yang sedang berubah. Akhirnya mereka mengatakan, fadribu masyariqal ardi wa magharibaha. Jika demikian, udah menjelajahlah kalian ke timur dan ke barat. Bangsa jin bagi tugas, wahai bangsa jin, sekarang kita menjelajah. Menjelajahlah oleh kalian semuanya timur ke barat. Disebutkan timur dan barat karena ya, arah yang paling utama adalah timur dan barat. Jadi mencakup semuanya. Seakan mereka mengatakan, pergilah ke seluruh penjuru bumi, cari tahu apa sebabnya sehingga kalian terhalang dari berita langit. Maka di antara bangsa jin ada yang mereka tentunya membagi tugas mengembara, mencari tahu apa kejadian yang ada di bumi. Maka di antara bangsa jin ada sekelompok yang mereka menuju ke Jazirah Arab. Dan kita ketahui bahwasanya singgasananya bangsa jin di darat atau di laut. Ya. Kalau tempatnya manusia itu, tempat manusia di darat atau di laut? Daratan. Hukum asalnya tempatnya maksud daratan. Adapun bangsa jin di laut. Kayak jadikan mana yang lebih, ya, ada mengatakan mana yang lebih luas, darat atau lautan? Lautan. Karena bangsa jin lebih banyak daripada manusia. Namun ini nampor sebatas kesimpulan. Wallahu a'lam bishawab. Yang pasti bahwasanya singgasana bangsa jin itu ada di laut.
Kemudian iblis menebarkan saroya, tentara-tentaranya, pasukan-pasukannya. Maka di antara mereka ada yang tawajjahu nahwa Tuhamah. Ada yang mereka itu menelusuri jazirah Arab sampai ke Tuhamah, tempat namanya Tuhamah. Dan saat itu Nabi SAW sedang melakukan perjalanan bersama para sahabatnya ingin menuju Pasar Uqad. Sampai suatu ketika Nabi SAW dalam perjalanannya berhenti istirahat. Ketika berhenti istirahat, beliau memilih tempat binakhlah, tempat singgah yang ada pohon kurmanya. Ya kayak kita ya. Kalau kita sedang menjelajah alam camping, kalau sudah datang waktunya istirahat, kita mencari tempat yang mana? Pohon yang ada teduhannya. Jadi kalau panas tidak terlalu kepanasan, kalau hujan pun tidak terlalu kehujanan, atau di antara tempat sehingga yaitu gua. Jadi orang zaman dulu itu kalau nggak gua, pohon. Maka Nabi SAW saat itu yusolli bi ashabi salat al-fajr. Beliau Rasulullah SAW dan para sahabatnya salat subuh. Dan di antara salat yang cukup istimewa salat apa? Salat subuh. Yang salat subuh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalam surat Al-Isra ayat 78. Aqimis sholata liduluki syams ila ghasaqil lail. Tegakkanlah salat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam. Wa Qur'anal fajr, dan salat subuh khususnya. Jadi dari sejak tergelincir matahari salat zuhur sampai malamnya sampai isya, zuhur, asar, maghrib, isya. Kemudian Allah sebutkan secara khusus wa Qur'anal fajr, khususnya salat subuh. Ada apa dengan salat subuh? Allah menegaskan wa Qur'anal fajr, inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya bacaan Al-Quran saat salat subuh kana mashhuda, disaksikan oleh para malaikat. Tentunya Pak, semua salat disaksikan. Namun lebih khusus lagi ketika salat subuh itu disaksikan oleh malaikat lebih banyak. Salat-salat yang lainnya ada malaikatnya. Namun lebih khususnya lagi salat yang benar-benar disaksikan oleh para malaikat, oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh semua makhluk-makhluk yang lainnya adalah salat subuh. Tentunya salat-salat yang lain disaksikan, namun apa? Untuk salat subuh lebih khusus lagi. Allah mengatakan inna Qur'anal fajr, sesungguhnya bacaan, itu bacaan yang dibaca dalam salat al-fajr, subuh, kana masyhuda, bacaan salat subuh itu disaksikan. Maka ketika Nabi SAW salat subuh berjamaah dengan para sahabatnya di tengah perjalanannya yang berada di tempat yang ada kurmanya, maka pada saat itulah Allah perlihatkan, Allah perdengarkan kepada bangsa jin. Dan bahwasanya bangsa jin mengembara, berbagi tugas mencari berita apa yang terjadi di muka bumi, sehingga kami terhalang dari berita langit. Maka di antara bangsa jin ada yang menyusuri jazirah Arab, dan Allah
mengarahkan mereka sampai bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dan Allah perdengarkan mereka saat Nabi SAW sedang membaca Al-Quran Karim di sholat fajar. Dan sholat fajar adalah sholat yang disaksikan. Makhluk-makhluk Allah yang tidak terlihat itu lebih menyaksikan, menghadiri, memperdengarkan bacaan di sholat subuh. Falamma sami'u, ketika mereka mendengarkan bacaan Al-Quran di sholat subuh tersebut, istama'ulah, mereka mendengarkan dengan seksama. Faqalu, maka mereka berkata, setelah mendengar langsung berkata, hada wallah alladhi hala bainakum wa baina khabaris sama. Demi Allah, inilah sebab yang menjadikan kalian terhalang dari berita langit. Maka Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin. Katakanlah wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku sesungguhnya ada sekelompok, segolongan dari bangsa jin mendengarkan bacaan Quran. Maka yang pertama Allah menegaskan Nabi Muhammad diwahyukan. Hal ini menegaskan bahwa Nabi Muhammad tidak melihat jin. Karena dihadirkannya surat Al-Jin sebagai bantahan terhadap apa-apa yang dikatakan tentang jin. Bahwasanya jin itu ini dan itu. Sebagai manusia bisa melihatnya. Bangsa jin itu punya kekuatan. Bangsa jin itu demikian dan demikian. Maka tentang kenyataan bangsa jin Allah jelaskan dalam surat Al-Jin dan beberapa surat yang lainnya. Maka yang pertama, berita tentang jin wahyu dari Allah. Nabi Muhammad tidak melihatnya. Hanya saja beliau sholat subuh bersama para sahabatnya dan karakteristik kekhususan sholat subuh itu disaksikan. Lebih disaksikan oleh makhluk-makhluk Allah karena akan keutamaan sholat subuh. Sholat subuh itu sholat yang cukup istimewa. Misteri yang membawa keistimewaan. Hanyalah yang mukmin sesungguhnya yang bisa hadir sholat subuh. Sholat yang cukup istimewa itu sholat subuh, sholat fajar. Dan Allah perdengarkan, Allah berikan hidayah bangsa jin ketika mendengarkan bacaan pada sholat subuh. Dan memang di antara bacaan yang mengesankan itu bacaan Quran di awal waktu. Di awal waktu dari malam atau di penghujungnya. Atau di akhir daripada malam. Sampai waktu subuh. Itu di antara bacaan Quran yang cukup mengesankan. Di antaranya firman Allah dalam surat Al-Muzammil, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila. Sesungguhnya bangun malam, inna nasyi'atal laili, sesungguhnya bangun malam, yaitu dengan salatnya, asyaddu wat'aw wa aqwamu qila, lebih berkesan di hati dan lebih kuat dalam perkataannya. Tentunya ya, kenapa Allah jadikan lebih kuat dan lebih berkesan ya? Karena malam itu keadaannya lebih tenang. Seseorang itu lebih tidak banyak berpikir macam-macam ketika di akhir malam dan di awal waktu pagi. Sehingga untuk menghadirkan kekhusyuan, menghadirkan pengaruh daripada yang bisa ditadaburi dari Quran itu bisa dihadirkan di waktu tersebut.
Maka bangsa jin ketika mendengarkannya, mereka mengatakan, inna sami'na Qur'anan ajaba. Sesungguhnya kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan. Dan Allah sebutkan nafarun. Nafarun, lafaz nafarun dalam bahasa Arab jika untuk manusia maka jumlahnya hanya 3 sampai 9. Lafaz nafarun jika untuk manusia maka dari angka 3 orang sampai maksimal 9 atau 10. Namun jika nafarun pada bangsa jin maka jumlahnya banyak. Sebagaimana nanti disebutkan dalam ayatnya, yakununa alaihi libada. Ketika bangsa jin mendengarkan Quran, mereka itu berkumpul bersama-sama sampai mereka saling desak-desakan. Ketika mereka mendengarkan bacaan Quran, mereka langsung memberikan komentar, inna sami'na Qur'anan ajaba. Sesungguhnya kami telah mendengarkan bacaan Quran yang menakjubkan, amazing. Laki-laki bangsa jin itu bangsa yang fasik. Tapi sekali mendengarkan Quran, langsung mereka memahaminya dan langsung menyatakan keajaiban Quran. Dan Quran, Allah menegaskan, lau anzalna hadal Quran, seandainya kami turunkan Al-Quran ala jabal, pada gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian, engkau akan melihat gunung itu pecah, hancur. Bacaan Quran tentunya yang bacaan yang seseorang memahaminya, mengetahui isinya, memberikan kesan yang menakjubkan. Tidak hanya pada bangsa jin, bahkan kepada gunung. Gunung adalah makhluk-makhluk Allah. Di antara makhluk Allah yang jika diturunkan kepada Al-Quran, mereka akan hancur dan pecah. Dan Al-Quranul Karim yang dengannya manusia sekeras Umar bin Khattab ketika membaca Al-Quran Karim, ketika diperdengarkan Quran, hatinya langsung luluh. Di antara riwayat disebutkan bahwasanya kisah akan masuk Islamnya Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab adalah seseorang yang keras. Namun ketika mendengarkan bacaan Quran surat Thaha, hatinya pun langsung gemetar dan langsung menyatakan masuk Islam. Dan seorang tabi'ut tabi'in yang bernama Fudail bin Iyad, seorang begal kelas kakap, Fudail bin Iyad, ketika mendengarkan bacaan Quran dalam surah Al-Hadid, alam ya'ni alladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladhina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Ketika mendengarkan ayat ini, dia langsung bertaubat dan dia selesaikan dengan dirinya. Dan beberapa kisah di antara kisah-kisah orang yang masuk Islam, itu masuk Islamnya juga karena mendengarkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Ketika mendalami Al-Quran, dan itu di antara keadaan ahlu kitab. Ahlu kitab di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mengetahui bacaan Quran, tafidu minad dama', mereka mencucurkan air mata karena kebenaran, keajaiban daripada
Al-Quranul Karim. Maka para ulama salaf mengatakan, carilah hati kalian pada bacaan Quran. Di antara cara mencari hati kita ini hati yang masih hidup atau sudah mati, hati yang lalai atau masih mengingat, hati yang benar-benar berada dalam jiwa yang tenang atau tidak. Salah satu cara mengetahui dengan dihadapkan dengan bacaan Quran, dihadirkan bacaan Quran, diajak dalam membaca Quran. Jika ketika hati diajak membaca Quran, diajak mendengarkannya, diajak untuk mengetahuinya, memiliki ketertarikan, memiliki kecenderungan kepadanya, maka tandanya hatinya masih hidup. Dan juga diantara dalam perkara sholat, dalam baca Quran dan juga dalam sholatnya. Maka kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala, inna sami'na Qur'anan ajaba. Sesungguhnya kami mendengarkan bacaan Quran yang sangat menakjubkan. Dari sisi mana menakjubkannya Al-Quran? Allah sebutkan sifatnya, yahdi ila rusydi fa'amanna bih. Karena Quran memberikan petunjuk kepada rusydi, jalan kebenaran, jalan hidayah, jalan yang hak. Fa'amanna bih, maka kami langsung beriman dengannya. Maka dikatakan bacaan Quran Qur'anan ajaban, Quran yang menakjubkan, Quran yang luar biasa. Disebutkan sifatnya karena memberikan petunjuk. Seakan-akan bangsa jin ini sudah banyak perjalanannya. Kita ketahui di awal bahwasanya jin itu makhluk Allah yang umurnya panjang. Maka jin sudah banyak menjalani kehidupan dalam kehidupan dunia ini, pengalaman, ilmu, berbagai macam kehidupan. Kalau bahasa kita ya, manis asam garamnya kehidupan sudah banyak. Namun bangsa jin ketika mendapati pelajaran Quran langsung bisa menangkap, yahdi ila rusyd. Dari semua bacaan-bacaan, berita-berita yang sampai kepada kami, inilah bacaan yang memberikan petunjuk. Lantas mereka langsung beriman dengan Quran. Hal ini menunjukkan kecerdasan, cepat menangkapnya bangsa jin dibandingkan daripada kaumnya Nabi Nuh. Kaumnya Nabi Nuh, diberikan ayat-ayat Al-Quran, diingatkan kepada mereka, tidak memberikan pengaruh sedikit pun pada mereka. Semakin bertambah hari dan tahun, semakin bertambah keras hatinya. Adapun bangsa jin, sebagian dari bangsa jin yang Allah pertemukan dengan Nabi Muhammad SAW, ketika diperdengarkan kepada mereka bacaan Quran, mereka langsung beriman. Hal ini menegaskan di antara bangsa jin seperti kita, ada bangsa jin yang mukmin, ada yang kafir, ada yang fasik, ada yang soleh. Dan sifat asal daripada bangsa jin fasik, keluar dari ketaatan. Namun di antara bangsa jin ada yang mereka kembali kepada rusyd, kembali kepada jalannya, kembali kepada kebenaran, kembali kepada hidayah. Dan mereka mengatakan, walan nusyrika bi rabbina ahada. Dan kami tidak akan menyekutukan Rabb kami dengan sesuatu apapun. Menegaskan bahwasanya kesyirikan itu juga ada pada bangsa jin. Bahkan mereka dulunya musyrik. Mereka disesatkan oleh tokoh-tokohnya, mereka disesatkan oleh ruasa, ketua-ketuanya. Sampai ketika
dihadirkan kepada mereka Al-Quran Karim, mereka menyadari, mereka kembali kepada jalannya, dan mereka mengetahui tentang mana tauhid, mana syirik. Maka setelah mereka mendengarkan bacaan Al-Quran Karim, pertama yang mereka ingkari dan mereka tinggalkan adalah kesyirikan. Sehingga bangsa jin dengan Al-Quran Karim bisa membedakan mana tauhid, mana syirik, mana jalan keimanan, mana jalan kekufuran. Setelah mereka beriman, mereka langsung meniadakan semua bentuk kesyirikan. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rushd fa'amanna bihi walan nusyrika bi rabbina ahada. Ketika mereka mendengarkan bacaan Quran, mereka langsung beriman dengannya dan langsung meniadakan, berlepas diri dari semua bentuk kesyirikan. Allah juga menegaskan tentang Quran, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran adalah bacaan yang memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Jika kita ingin mengetahui betapa istimewanya Al-Quran Karim, tentunya yang pertama dia adalah kalamullah, firman Allah. Dan seandainya dijadikan sebagai perbandingan antara Al-Quran dengan kitab-kitab yang lainnya selain Al-Quran, seandainya, dan itu tidak bisa dibandingkan maupun disetarakan, maka jika seseorang ingin mengetahui betapa menakjubkan, betapa indahnya, betapa benarnya Al-Quran Karim, seseorang bisa melihat kitab-kitab selain Al-Quran Karim. Dari kitab-kitab yang diyakini oleh manusia, hadirkan Al-Quran Karim. Adakah kitab-kitab yang memberikan petunjuk kepada jalan yang benar? Kitab-kitab yang berbicara tentang dunia akhirat, masa lalu dan yang akan datang, bahkan berbicara tentang hal-hal yang tidak diketahui oleh manusia namun Allah beritakan. Manusia tidak akan dapati selain daripada Al-Quranul Karim. Dan Allah berikan sifat yahdi lillati hiya aqwam, memberikan petunjuk. Maka bagi siapa saja yang ingin mendapatkan petunjuk dalam hidupnya, dalam perkara dunia dan akhiratnya, dalam keimanan, dalam ketakwaan, dalam kebaikan, hendaknya mengambil apa yang Allah wasiatkan dalam Al-Quranul Karim. Kemudian setelahnya bangsa jin menegaskan akan keagungan Allah. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Dan sesungguhnya Allah yang maha tinggi memiliki kebesaran keagungan yang tidak memiliki istri dan anak, pendamping dan anak. Kenapa disebutkan tentang kesyirikan dengan kemahaagungan Allah? Karena melakukan kesyirikan adalah menodai keagungan kesucian Allah. Dan di antara bentuk kesyirikan adalah menjadikan Allah memiliki pendamping istri dan anak. Subhanallah, maha suci Allah. Maka Allah maha tinggi. Ta'ala jaddu rabbina, maha tinggi keagungan Rabb kami. Allah dikatakan maha tinggi, maha agung ketika Allah ditiadakan padanya sahibatan wala walada. Allah tidak memiliki anak dan Allah tidak memiliki istri atau pendamping. Maka menisbatkan pada diri Allah ada anak, ada istri, ada pendamping, menodai kesucian Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga bangsa jin dengan mendengarkan Al-Quranul Karim
mereka bisa mendapatkan hidayah yang lurus. Hidayah dalam mentauhidkan Allah, mensucikan Allah, dan meniadakan kesyirikan dan segala sesuatu yang diada-adakan dalam zat Allah, baik anak maupun pendampingnya. Demikian yang bisa kita ambil faedahnya. Mungkin kita batasi pada ayat yang ketiga. Wallahu ta'ala alam bissawab. Kita cukupkan dulu pada ayat yang ketiga, ya, yaitu pada pernyataan bangsa jin ketika mereka mendengarkan Al-Quran Karim dan mendapatkan petunjuk darinya. Yang sebelumnya mereka bangsa jin terjatuh dalam kesyirikan karena mereka tersesat dari jalannya. Cukup? Nah, ya. Berkaitan dengan perintah Allah di dalam surah Al-Baqarah dan surah Al-Kahfi, ya. Wa qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Yang jadi pertanyaannya, Allah di redaksinya itu Allah mengatakan kepada malaikat, memerintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam. Yang diperintahkan kan yang malaikat nih. Kenapa tiba-tiba illa iblis? Bukan wa qulna lil malaikati wal Jin iblis atau wal jin gitu kan? Bagaimana Ustaz? Wa yakum. Yang pertama bahwasanya didahulukan malaikat lil fadl, yaitu karena keutamaan dari malaikat. Malaikat adalah makhluk-makhluk Allah yang memiliki keutamaan yang lebih dibandingkan yang lainnya. Kemudian perintah Allah kepada makhluknya, ya, ketika Allah perintahkan untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam, maka dikaitkan juga dengan bangsa jin. Karena lafaz illa lil istisna, ya, ada istisna munqati dan muttasil. Maka di antara makna harful istisna yaitu istisna pengecualian yang bersambung dengan yang sebelumnya. Sehingga dalam ayat tersebut perintah Allah kepada malaikat dan juga bersambung dengan malaikat. Sehingga secara makna bahasa Arab, ya, adalah huruf istisna muttasil yang masih bersambung dengan perintah Allah kepada para malaikat. Namun malaikat didahulukan karena memiliki keutamaan. Sehingga secara makna, ya, bahwasanya perintah Allah untuk bersujud mencakup kepada para malaikat dan juga kepada bangsa jin, yaitu iblis, yaitu perintah Allah kepada malaikat dan iblis. Dan di antara faedahnya adalah pada lafaz illa harfu istina lil muttasil. Wallahu a'lam bishawab. Dan beberapa ayat yang lainnya yang menegaskan hal yang sama, ya. Itu ketika Allah perintahkan bersujud, maka disebutkan juga akan perintahnya kepada jin, yaitu iblis. Sehingga dilakukan malaikat, ya, di antara tentang al-fadl. Wallahu ta'ala bishawab. Sehingga perintah Allah, ya, juga menunjukkan untuk semua makhluk yang ada fil malakil a'la, di tempat yang tinggi, yaitu langit. Tapi ini bisa kita ambil faedahnya, kita cukupkan diri dan kita lanjutkan insyaallah taala di ayat setelahnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.